Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Selamat maaf. pagi juga. Waktunya nih pagi-pagi ya Pak ya. Ini Pak, silakan. ngobrol-ngobrol dikit mengenai permasalahan yang pernah terjadi selama Pak Nano menjadi pemimpin sekolah kami. Iya. Nah, dalam mengatasi permasalahan itu biasanya Pak Nano kan mengambil nilai-nilai kebajikan ya yang memutuskan apa solusinya. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan apa yang biasa dipakai oleh Pak Nano selama menjadi pemimpin selama ini? Ya, untuk penyelesaian permasalahan yang muncul ini kita kami akan menggunakan nilai moral, kemudian hukum juga aturan-aturan yang ada kita terapkan. Nah, selama menjadi pemimpin kepala sekolah ini, bagaimana Pak Nano bisa mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya? Pernah tidak mengalami sebuah masalah yang membuat Pak Nano itu merasa bimbang dan mengalami dilema mau memutuskan apa ini yang baik, karena sepertinya ada dua kebenaran di sana, dilakukan ini juga benar, dipilih itu juga benar. Ada tidak Pak? Ada ya. Memang permasalahan di sekolah karena murid banyak, ya, sehingga itu permasalahan juga cukup banyak. Pak Nano atau mempermudah Pak Nano untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi yang saya sebutkan tadi, yang biasa membantu selain staff mungkin. Kalau faktor-faktor yang membantu secara umum yaitu kekompakan teman-teman. Ya, jadi tidak hanya staf tapi guru, karyawan, ya, sesuai dengan permasalahan yang muncul dan kapasitas mereka. Ini alhamdulillah di SMA Satrian juga ini semua komponen yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secara Nah, ini yang agak sulit menurut saya ya Pak, yang berhubungan dengan etika moral yang mana seringkali melibatkan adunya dengan hukum atau kasus-kasus siswa. Bagaimana Pak Nano menyikapi hal ini? Apakah menyelesaikannya secara hukum dengan jalur sesuai pidana atau perdata atau bagaimana? Karena siswa itu kan dulunya sebenarnya masih pelajar. Bagaimana Pak? Ya, untuk pelanggaran etika hukum memang pernah terjadi ya, beberapa kali kejadiannya, ya ada yang di dalam sekolah, ada yang di luar sekolah. Kita berupaya karena anak-anak masih usia pelajar dalam hal ini di ranah hukum biasanya juga diminta untuk mengadakan musyawarah dulu, ya, diselesaikan secara internal, kemudian sampai ke bila perlu mediasi di pihak kepolisian. Biasanya tahapannya seperti itu. Jadi pernah juga ya? Pernah, ya. Pihak Kepolisian. Baik, terima kasih Pak Nano atas waktunya. Dari perbincangan kita tadi mungkin Pak Nano bisa memberi sedikit kesimpulan mengenai pengambilan keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan etika moral. Bagaimana kesimpulannya? Ya, mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin, itu memang kita tidak bisa secara pasti permasalahan harus begini, tetapi kita mempertimbangkan banyak faktor sehingga dengan mengutamakan siswa itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Siswa kita upayakan permasalahan itu diselesaikan dan mengajak semua pihak, ya, baik guru, karyawan, orang tua, masyarakat, bahkan penegak hukum, ya, itu sesuai dengan
porsi permasalahan yang terjadi. Jadi tidak bisa kita harus satu sikap saya di sini mengartikan yang lain. Jadi seimbang gitu Pak. Iya. Jadi itu sesuai dengan kurikulum merdeka. Artinya kita tetap melindungi hak-hak murid, tetapi juga tetap mengajak guru sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Semoga kedepannya tetap menjadi pemimpin yang baik bagi sekolah kami. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Asri. Ya, semoga sukses semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi Mbak Sri. Saya ketemu lama nggak ketemu. Lama saya juga nggak main nih, mohon maaf ya Pak ya, jadi repotin. Tidak apa-apa. Ini Pak, saya ini mau menanyakan mengenai kinerja pemimpin sekolah ya Pak. Salah satunya adalah mengambil keputusan gitu ya kan Pak. Dan seringkali keputusan yang diambil mungkin berbenturan dengan berbagai hal seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan itu biasanya Pak Chandra menggunakan nilai kebajikan apa? Kebajikan yang sering digunakan itu apa saja? Satu yang mendasari satu pengambilan keputusan pertama kan norma agama. Segala sesuatu yang melanggar norma agama meskipun itu sesuai dengan aturan suatu institusi berpotensi untuk saya abaikan. Kemudian yang kedua norma aturan dari suatu institusi. Jadi dua hal itu biasanya selama ini dari pengalaman saya norma agama itu selalu bisa melindungi saya dalam mengambil suatu sikap atau keputusan yang akan saya ambil. Jadi itu patokan dasar utama ya. Iya. Artinya tidak hanya tanggung jawabnya di dunia, tapi di akhirat. Iya, ya. betul. Nah, selama ini Pak Chandra pernah tidak mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah nasional dan satu ini yang berhubungan dengan dilema etika atau kebukan moral? Ya, pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan masalah kebijakan dari sebuah institusi, misalkan di unit kami, itu selama ini saya sering dihadapkan pada pilihan yang mendasarkan tentang masalah kemanusiaan biasanya. Misalkan aturannya itu seseorang harus melakukan A secara aturan dari institusi kami, kemudian karena nilai-nilai kemanusiaan orang tersebut tidak bisa melaksanakan hal itu. Nah, oleh karena itu selalu saya akan menggunakan juga nilai-nilai selain aturan dari sekolah, nilai kemanusiaan secara umum. Kira-kira pantas tidak dia diberi dispensasi, karena pada hakikatnya seorang pemimpin itu berhak mengeluarkan suatu hal yang di luar dari ketetapan selama itu tidak mengganggu roda jalannya pemerintah, atau itu sering kita menyebutnya namanya Benturan murid yang melanggar peraturan untuk yang lingkup mereka guru, karena kan Pak Chandra sebagai pemimpin Iya. sekolah. Jadi sering kita menemukan dua rekan guru menangani suatu kasus berbeda pandangan. Saya ingat ketika di dalam agama kita kan kita diminta untuk misalkan makan sesuatu yang halal. Ternyata tidak hanya halal, ditambah ya baik. Oleh karena itu, ketika ada suatu permasalahan itu menurut guru A, misalkan untuk menegakkan disiplin terhadap seorang siswa, guru A berpandangan dia harus begini, guru B harus berpandangan begini. Maka biasanya saya akan mengundang dua orang guru itu dan saya minta satu staf pimpinan saya mendampingi. Terus kita coba cari solusi yang terbaik dari keduanya. Dan ini sudah sering beberapa kali terjadi ketika dua guru itu kita pertemukan. Dari perbedaan pendapat itu kita komunikasikan. Di orang Jawa itu ada namanya istilah nek ono rembug ya dirembug, nek ono pikir ya dipikir bareng. Maka hasil dari pertemuan itu harus kita sepakati. Dua orang yang berbeda pandangan akan kebaikan bukan hanya pada diri orang itu sendiri, tetapi juga kepada semesta. Jadilah terang bagi semesta agar bahagia hidup kita di dunia dan akhirat. Terima kasih. Alhamdulillah, saya dapat banyak insight tentang ini, bener loh Pak, luar biasa, nggak pernah ketemu, Iya. kali kita ketemu rapat sebentar nggak pernah ngobrol. Iya.
juga sering sekali baca tulisannya Pak Sandi, itu Iya. sering ngirim ke Suara Merdeka, Nah, iya. sekarang kayaknya udah jarang ya Pak? Jarang, karena ya itu kesibukan sebagai pimpinan Iya, itu iya. ya nggak gitu. Mungkin kalau sudah purna jadi wakil atau sudah jadi guru biasa, mungkin waktu itu akan banyak untuk menulis lagi. Iya, oke, masa udah berumur sekali paling 40 dikit kan Pak Sandi? Ya 20 lebih sedikit. Sekarang udah berubah loh wajahnya bener. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Sandi. Alhamdulillah sekali, Masya Allah. Saya banyak belajar, dulu saya banyak belajar ya Mohon Pak maaf ya. kalau ada yang salah-salah. Beda sekali ya, karena ternyata memang setiap pemimpin punya ini ya, apa ini sendiri gaya Iya. pemimpin sendiri ya Pak ya. Jangan kau hanya samakan dengan dirimu atau dengan orang yang Iya, kau nggak ikuti. bisa, nggak boleh. Setiap orang punya karakter individu yang berbeda-beda. Terima kasih. Sama-sama, atas Ibu. waktunya Iya. pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budia. Bu Asri. Oh, Bu Asri. Melanjutkan Bu Asri ya. Putri tadi sudah menyampaikan langkah-langkah ya dalam mengambil keputusan. Nah, dari beberapa kasus yang Putri selama ini alami sebagai pemimpin, tentunya banyak sekali kasus yang memiliki atau mengandung dilema etika yang mana di situ Putri mengalami sebuah gejolak di mana keduanya saling benar, antara kepentingan individu dengan kelompok, antara kebenaran dengan rasa kasihan, atau antara keputusan yang berdampak jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Nah, dalam berbagai macam kasus yang Putri alami selama ini menjadi pemimpin, itu tantangan apa sih yang paling susah, yang paling sulit dalam Putri mengambil keputusan manakala masalah tersebut atau kasus tersebut memiliki dilematika tadi seperti yang tadi saya sampaikan? Yang paling sulit itu adalah memahamkan kepada tiap-tiap individu, karena masing-masing individu itu sudah punya pemahamannya sendiri, sehingga ketika pemahamannya sendiri itu tidak sesuai dengan keputusan, tentu akan menyampaikan penolakan. Nah, ketika kita mengajak berbicara dengan perbedaan posisi pemahaman tadi, itu berat sekali. Berbeda dengan kalau sudah setipe ya, oh ini memang tidak setuju, sama-sama dengan saya tidak setuju. Ngajak ngobrolnya, diskusinya atau dialognya itu enak, karena satu frekuensi istilahnya, satu persepsi, persepsinya sama. Sementara yang tidak setuju, memahamkannya kan tentu sulit. Padahal itu baru menjaring informasi loh. Menjaring informasi saja sudah ada perbedaan, nah itu beratnya di situ. Memahamkan kepada orang yang sudah punya pemahaman lebih dulu, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, menurunkan emosi orang lain itu juga berat, karena datang langsung marah. Aduh, ini harus bagaimana ini? Tahu-tahu masuk marah, tahu-tahu tidak, kula nuwun langsung masuk marah-marah. Saya harus bagaimana? Saya diam, saya dengarkan, nggih, terus pundi maksudnya apa, sampaikan. Nah, ketika sudah menyampaikan, saya tidak mengimbangi itu dengan marah, tetapi saya enggokkan atau belokkan ke guyonan. Dialihkan ke santai guyon, versi yang paling gampang gitu loh, yang istilahnya apa ya, langsung kita tanggapi marahnya itu dengan jawaban yang dia nanti tambah marah, karena pendapat saya bisa jadi berbeda. Nah, saya ajak guyon dulu dan sebagainya, putar, akhirnya ketemu ketawa-ketawa, lah baru saya. Dia nanti tambah marah, karena pendapat saya bisa jadi berbeda. Nah, saya ajak guyon dulu dan sebagainya, putar, akhirnya ketemu ketawa-ketawa, lah baru saya sampaikan. Kalau begini dos bundi, kalau begini bagaimana, setuju ndak, kalau ndak kenapa, ini, nah dialog lagi. Jadi kuncinya balik lagi ke dialog, ajak bicara, cari informasi. Kalau tanpa itu, ya itu tadi, nanti keputusan jadi miskonsep dan banyak tidak berterimanya. Meskipun lama penerimaan, tapi akhirnya kan menerima. Daripada sebentar
tapi tidak diterima. Milih diterima atau tidak? Kan tentu milih diterima kan? Nah, ketika milih diterima lama pun tidak masalah gitu. Oke, jadi tantangannya itu tadi ada 3 nih Bu. Oke. Semuanya secara kesimpulan diambil dari sisi psikologis tadi ya Bu ya, dengan membuka pikiran orang-orang tadi, menurunkan emosi dan juga Dialog. atau komunikasi. Iya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Asri atas pertanyaannya. Monggo bisa dilanjutkan dengan Bu Linda.